Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Tadris Biologi semester 4 Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Jadi pada hari ini kami akan melaksanakan praktikum ekologi hewan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Lara Mulia. Selanjutnya ada rekan saya Liza Gustina Anissa Insani, ada Angela, selanjutnya ada Wafi Azizah, dan Rini Putri Ningsih. Jadi kami akan melaksanakan praktikum ekologi hewan tentang pengaruh faktor abiotik terhadap kelangsungan hidup hewan. Yang mana tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah setelah kita menyelesaikan praktikum, mahasiswa dapat mampu mengetahui pengaruh faktor abiotik terhadap kelangsungan hidup hewan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori terhadap praktikum pengaruh faktor abiotik terhadap kelangsungan hidup hewan. Organisme uniseluler umumnya tidak mampu bertahan hidup terhadap perubahan suhu yang terlalu cepat. Namun, pada organisme multiseluler kompleks mampu mempertahankan kehidupannya pada suhu yang berubah dengan sangat cepat. Mengapa demikian? Karena organisme multiseluler mampu mempertahankan tubuhnya atau mempertahankan keadaan tubuhnya terhadap perubahan cuaca ekstrim. Mempertahankan keadaan tubuh ini disebut dengan homeostasis. Homeostasis kemudian diartikan sebagai semua proses yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internalnya dalam kondisi tertentu agar tercipta kondisi yang optimal bagi kehidupan organisme tersebut. Antara hewan dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Bukan hanya lingkungan yang mempengaruhi keadaan hewan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangbiakannya, juga lingkungan dapat dipengaruhi oleh aktivitas hewan tersebut. Suhu merupakan faktor penting dalam pengaruh terhadap kelangsungan hidup hewan, sebab kemampuan hewan untuk menyesuaikan suhu tubuhnya terhadap lingkungan tidak dimiliki oleh semua hewan. Faktor abiotik di sini adalah komponen-komponen ekosistem, di antaranya berupa benda tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, suhu, kondisi geografis, kelembaban, arus angin, pH, dan juga arus air. Baiklah, saya Liza Gustina Anissa Insani dengan nomor NIM 1830106028 dari kelas TBio 4D. Saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu yang pertama toples, lalu ikan, lalu tempat gelap dan terang. Di sini saya akan menjelaskan pengamatan pada tempat terang. Kita akan melihat overkulum ikan dan pergerakan ikan. Selama 15 menit sudah kita lihat pergerakan overkulum ikan itu mencapai 1840. Lanjut ke 30 menit selanjutnya. Pada menit 30 terdapat jumlah overkulum 3.364 dan 45 menit selanjutnya. Jangan
setelah 45 menit kita dapatkan hasil 5039 pergerakan overcoolumnya. Setelah tempat terang, kita lanjut pada tempat gelap. Gitu aja. Baiklah, sekarang saya sudah berada pada tempat gelap dan saya akan melakukan pengamatan selama 15 menit untuk melihat pergerakan overcoulum dan tingkah lakunya. Setelah 15 menit, dilihat pergerakan overcoulumnya mencapai 1110. Lalu selanjutnya 15 menit kedua. Selanjutnya pada menit ke-30 kita dapati hasil 2309 dan lanjut ke menit 45. Pada menit ke-45 didapatkan hasil 2558 pergerakan overcoulumnya. Sekian praktikum dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, maka diperoleh hasil yaitu di sini kami menggunakan dua tempat, yaitu tempat yang gelap dan tempat yang terang. Yang pertama di tempat yang gelap, pada 15 menit pertama, setelah diukur suhunya yaitu sebesar 28 derajat Celcius, kelembabannya 68%, jumlah gerakan overcoulum 1110, pada menit ke-30, suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 68, jumlah gerakan overcoulum 2309, pada menit ke-45, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 68%, jumlah gerakan overcoulum ikan 3559. Kemudian selanjutnya untuk tempat yang terang, di sana kami melakukan praktikumnya di tempat yang terang. Dan setelah diukur, maka pada 15 menit pertama suhunya yaitu 30 derajat Celcius, kelembaban 63%, jumlah gerakan overcoulum 1840, pada menit ke-30, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 63%, jumlah gerakan overcoulum 3364, dan pada menit ke-45, jumlah gerakan overcoulum yaitu 5039, kelembaban 63%, sedangkan suhu 29 derajat Celcius. Nah, berdasarkan praktikum ini, sehingga apabila dibandingkan antara pergerakan overcoulum ikan di tempat yang gelap dan tempat yang terang, itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana jumlah gerakan overcoulum ikan di tempat yang gelap lebih sedikit dibandingkan dengan gerakan overcoulum ikan di tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena pada suhu yang lebih tinggi, maka ikan akan menggerakkan overcoulumnya lebih kencang, lebih cepat, atau lebih banyak. Hal ini bertujuan agar kebutuhan oksigennya tercukupi. Sehingga dapat dikatakan beberapa faktor abiotik yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan dalam praktikum yang kami lakukan ini. Yang pertama itu suhu, yaitu semakin tinggi suhu maka gerakan overcoulum ikan akan semakin cepat. Yang kedua yaitu cahaya matahari, di mana pada tempat yang cahaya mataharinya terang,
itu gerakan operkulum ikan lebih cepat dan lebih banyak, sedangkan pada tempat yang gelap, itu ikan cenderung normal atau pergerakan operkulumnya cenderung sedikit. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafia Aziza, mahasiswi jurusan Tadris Biologi IAIN Batu Sangkar. Kesimpulan dari praktikum pengaruh faktor abiotik lingkungan terhadap kelangsungan hidup hewan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pengaruh faktor abiotik menyebabkan hewan melakukan homeostatis, di mana homeostatis merupakan kemampuan mempertahankan kondisi dalam, yaitu semua proses yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internalnya dalam kondisi tertentu agar tercipta kondisi yang optimal bagi kehidupannya. Dalam pengamatan jelas terlihat bahwa dengan seiring bertambahnya suhu, maka kadar oksigen terlarut di dalam air akan menurun, yang nantinya akan menyebabkan aktivitas metabolisme ikan meningkat. Dengan demikian, ikan akan mempercepat gerakan operkulumnya dan lebih cenderung muncul ke permukaan air untuk memperoleh oksigen. Dan juga terlihat bahwa pada awal pengamatan ikan sangat hiperaktif. Namun di akhir pengamatan dengan adanya pengaruh faktor abiotik ikan menjadi lemas.